Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man ittaqa. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, berangkat dari realitas kenyataan, hal yang paling menakutkan bagi setiap orang dalam kehidupan ini adalah kehilangan. Kehilangan pangkat, kehilangan jabatan, kehilangan kesenangan duniawi yang lain. Kehilangan. Dan satu-satunya kehilangan yang paling berbahaya dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, adalah kehilangan keislaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini pada hakikatnya bukan musibah, tapi ujian, dan musibah yang sebenarnya jika itu menyangkut tentang akhirat. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, kata Rasulullah, keberuntungan, kerugian, kemalangan, dan seterusnya, pada hakikatnya itu ujian. Tetapi kalau sudah menyangkut tentang akhirat, itulah yang disebut dengan musibah. Dan salah satu musibah dan satu-satunya musibah terbesar dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, adalah hilangnya keislaman. Dan penyebab hilangnya keislaman tersebut adalah dicabutnya rasa malu dari dalam diri manusia. Itulah yang menjadi tema kita pagi ini, yaitu tentang malu. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, ada dua fenomena yang sangat ironis, real, nyata, tapi subhanallah sangat ironis. Pertama, fenomena itu adalah munculnya manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Insanun bila insaniyah, manusia yang kehilangan kemanusiaannya. Wujudnya manusia, hakikatnya sudah jauh dari kemanusiaan. Analogikanya, garam, gula, itu hakikat garam adalah rasa asin. Hakikat gula adalah rasa manis. Kalau garam dan gula sudah kehilangan hakikatnya, maka dia sama seperti butiran pasir. Sudah tidak disebut gula dan sudah tidak disebut garam lagi. Manusia yang kehilangan kemanusiaannya
sudah tidak layak dan tidak pantas untuk disebut manusia lagi. Karena esensi manusia itu adalah kemanusiaannya. Kalau jasad yang kelihatan kasat mata ini pada hakikatnya akan kembali kepada asalnya. Berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Khuliqa min turab wa rji'a ila turab. Diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Maka seluruh pergerakan manusia itu pasti menuju ke bawah. Semakin tua, semakin merunduk dan merunduknya ke bawah. Bahkan yang sedang ngaji, ngantuk, bahkan tidur, itu juga merunduknya ke bawah. Jadi memang secara tidak langsung, semakin banyak tidur, itu justru akan semakin mempercepat proses kembali ke asal. Nah, jadi teori yang mengatakan banyak tidur harus banyak istirahat itu sudah terbantahkan. Jadi yang benar itu jangan banyak tidur, karena banyak tidur itu malah mempercepat proses kembali ke asal. Ya karena memang ngantuknya ke bawah. Maka rahasia para ulama kita, ya, ulama salafus saleh, kita katakan salafus saleh karena masih terjaga kredibilitasnya dan seterusnya. Makanya dijadikan panutan. Emang ulama sekarang bagaimana? Ya dalam tanda kutip lah. Ya. Tidak semuanya. Ulama-ulama terdahulu rahasia panjang umurnya. Ya, beda panjang umur dengan panjang usia. Kalau panjang usia angkanya terus yang bertambah. Kalau panjang umur angkanya bisa pendek tapi manfaatnya yang panjang. Itu panjang umur namanya. Yang kita harapkan adalah panjang umur. Bukan sekedar panjang usia. Panjang usia, bilangan bertambah, amal soleh tidak kunjung ikut bertambah. Itu malah kecelakaan. Semakin berat pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Maka Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup kami ini kesempatan untuk menambah kebaikan. Jadi kalau kebaikannya nggak nambah-nambah, usianya yang nambah, ya lebih baik minta Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli sar. Mudahnya matikan saja lah ya Allah, kira-kira begitulah ya. Jadi kalau nyari istilah yang pas, panjang waktunya. Intinya kalau enggak bertambah kebaikan dalam hidup ini lebih baik mati saja. Karena pesannya Imam Syafi'i juga begitu. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Orang-orang yang dalam istilah keseharian kita, orang-orang yang sudah enggak jelas. Orang-orang yang sudah enggak jelas itu kalau bahasa Al-Qur'annya dalam Quran surat Muhammad itu iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Orang-orang yang sudah lupa diri. Lupa diri itu indikator sederhananya dalam kehidupan itu ya orang-orang yang kalau dalam istilah kita
tahu gitu. Ya perasaan baru azan zuhur udah asar saja ya. Perasaan baru maghrib udah isya ya. Jadi waktu itu berputar cepat sehingga berujung kepada kesia-siaan. Jadi nggak terasa. Punya uang di kantong 500.000 habis tanpa tahu kemana perginya. Itu udah tanda-tanda itu. Tanda-tanda kalau dalam bahasanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam beliau itu tanda-tanda Allah mulai meninggalkan seorang hamba. Di ikhwatan iman yang Allah muliakan, fenomena pertama adalah munculnya manusia yang mulai kehilangan kemanusiaannya. Yang kedua, ada istilah manusia hidup tanpa kehidupan. Yahya wala hayatalahu, hidup tapi tidak memiliki kehidupan. Maka al-hayatu itu artinya hidup. Al-hayatu itu artinya malu. Satu akar kata. Al-hayatu, al-hayatu. Maka para ulama mendefinisikan orang yang hidup tanpa malu adalah orang yang hidup tanpa kehidupan. Hidup tapi nggak ada kehidupannya. Hidup tanpa kehidupan itu kalau dalam istilah orang Arab wujuduhu ka'adamihi. Ada dan dia tidak ada sama saja. Sudah gak mendatangkan manfaat, ya sudah gak dianggap. Maka ikhwatal iman yang Allah muliakan, hakikat manusia itu kan dilihat dari apa yang dia lakukan. Maka Allah tegas mengatakan dalam Quran surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu artinya Allah menciptakan manusia bukan untuk menjadi apa? Allah menciptakan manusia bukan untuk punya apa? Bukan untuk menjadi apa? Bukan untuk punya apa? Tapi tegas Allah katakan manusia itu diciptakan untuk berbuat apa? Liya'budun. Maka dalam konteks kesehariannya ada istilah bukan siapa yang terbaik di antara kita, tetapi siapa yang mampu dan mau berbuat baik di antara kita. Dan tentunya bukan pura-pura baik. Karena sekarang banyak yang berpura-pura, atau bahasa lainnya disebut dengan istilah pencitraan. Bahasa Al-Qur'annya disebut dengan tazyin. Tazyin itu adalah pencitraan. Pencitraan itu dalam bahasa Inggris disebut dengan sepatu biru tidak bisa apa-apa. Itu bahasa Inggrisnya. Pencitraan. Sepatu itu sus, ya, biru itu blue, tidak bisa apa-apa itu cannot atau disingkat menjadi can. Jadi pencitraan itu adalah sepatu biru tidak bisa apa-apa, atau mudahnya disingkat blusukan. Bahasa Inggrisnya kan begitu, blusukan. Makanya jangan suka blusukan kemana-mana, blusukan ke masjid ya. Baik,
Jadi dua fenomena ini Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, manusia yang kehilangan kemanusiaan dan hidup tanpa kehidupan, itu semua berawal dari hilangnya rasa malu. Sebagaimana disebut oleh sahabat Salman Al-Farisi. Sebagian mengatakan ini hadis Nabi, tapi yang benar ini adalah qaulus sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini salah satu sahabat Rasulullah yang bukan orang Arab. Salman Al-Farisi bukan Arab, tapi Persia. Orang Persia itu tidak mau disebut Arab, walaupun secara geografis adanya di wilayah Arab, atau bahasa mudahnya Timur Tengah, Syarqul Ausat. Persia itu kalau sekarang ya Iran gitu. Nah, Salman Al-Farisi mengatakan innallaha idza arada ayyuhlika 'abdan. Allah apabila ingin mencelakakan, menghancurkan, membinasakan seorang hamba, intaza'at minhu al-haya, maka Allah cabut dari hamba tersebut rasa malu. Dan apabila rasa malu itu sudah dicabut oleh Allah, maka selanjutnya Allah akan mencabut dari hamba tersebut al-amanatu, rasa amanah. Sudah enggak ada amanah. Orang kalau sudah enggak punya malu, amanah sudah enggak ada, Pak. RT enggak punya malu, RW enggak punya malu, lurah enggak punya malu, camat enggak punya malu, gubernur enggak punya malu, terusin ke atas. Orang kalau sudah enggak punya malu, amanahnya dicabut oleh Allah. Udah enggak ada amanah. Sudah enggak punya amanah. Maka dalam hidup ini manusia itu ada yang dihormati dan ada yang betul-betul terhormat. Ada yang dihormati dan ada yang terhormat. Maka ada istilah banyak orang bertitel tapi tidak berilmu, tapi banyak juga yang berilmu sekalipun tidak memiliki titel. Allah cabut amanah. Ini bukan hanya menyangkut kepada beliau-beliau yang dititipi Allah amanah di pundaknya dalam bentuk jabatan, termasuk juga amanah-amanah yang lain, amanah harta, amanah ilmu, amanah anak, amanah istri, amanah dan seterusnya. Itu semua amanah dari Allah. Jika rasa malu sudah hilang, maka amanah akan hilang dari dalam diri seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikahkan putri beliau Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali ibnu Abi Thalib, Rasulullah berpesan kepada Fatimah dua kunci utama dalam membangun sebuah rumah tangga, kata beliau. Yang pertama, istri memiliki rasa malu, dan yang kedua, suami memiliki rasa tanggung jawab. Selama dua itu masih ada dalam sebuah rumah tangga, insya Allah sakinah, mawaddah, rahmah wal barakah dunia sampai akhirat. Pertama, istri memiliki rasa malu. Yang kedua, suami memiliki rasa tanggung jawab. Nah, itu yang mulai hilang. Istri sudah enggak punya malu, yang suami sudah enggak memiliki tanggung jawab. Nah, jika amanah telah dicabut dari dalam diri seseorang, maka selanjutnya yang akan hilang dari diri orang tersebut adalah ar-rahmatu, kasih sayang.
orang yang sudah nggak amanah itu pasti tegaan orangnya, ya, tega, ya, kehilangan kasih sayang, rahmahnya hilang, udah nggak ada lagi rasa kasih sayang kepada siapapun. Ini kira-kira kalau dalam praktek duniawinya, inilah yang disebut orang pelit dan kikir. Pelit dan kikir itu beda Bapak Ibu sekalian. Kalau pelit itu bahasa Arabnya bakhil. Kalau kikir itu suhun. Kikir, bakhil dan suhun itu beda. Kalau pelit, nah itu kita definisikan dalam bentuk contoh ya. Kalau pelit itu senang diajak makan. Kalau ada yang ajak makan senang. Giliran bayar banyak alasan. Itu pelit. Jadi intinya orang pelit itu dia tidak mau nikmatnya itu dinikmati orang lain. Itu orang pelit itu. Pokoknya dia aja lah yang menikmati, orang lain gak usah. Itu pelit namanya. Kalau kikir itu parah lagi. Kalau kikir itu nikmatnya, jangankan orang lain menikmati, dirinya sendiri nggak bisa menikmati nikmatnya. Itu kikir itu namanya. Kalau bakhil itu dia tidak mau orang lain merasakan. Kalau yang kikir, dia sendiri nggak bisa merasakannya. Itu udah kuadrat, gitu. Pelit kuadrat, udah double. Dirinya sendiri saja nggak bisa menikmati nikmat yang ada di tangannya. Punya duit, tapi kejam sama dirinya sendiri. Itu yang namanya kikir. Jadi orang yang kehilangan kasih sayang itu realitasnya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Jangankan sayang sama orang lain, sama dirinya sendiri saja sudah tidak memiliki rasa kasih sayang. Jadi kalau rasa malu sudah hilang, maka selanjutnya amanah itu akan hilang. Kalau amanah sudah hilang, kasih sayang itu akan hilang. Puncaknya, ujungnya Bapak Ibu sekalian, jika tiga-tiganya malu, amanah, dan kasih sayang dicabut, maka Allah akan mencabut Islam dari dalam dirinya. Naza'a minhu al-Islam. Karena esensi Islam itu adalah memiliki rasa malu. Karena malu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya wal iman qarnan jami'an. Iman dan rasa malu itu dari satu tempat. Idza naza'a ahad naza'al akhar. Kalau salah satunya dicabut berarti yang lainnya akan hilang. Tidak ada keimanan tanpa rasa malu, dan orang yang tidak memiliki rasa malu berarti tidak memiliki keimanan. Karena esensi iman itu salah satunya, salah satu, bukan satu-satunya, adalah al-haya'u. Mereka yang beriman pasti memiliki rasa malu. Yang tidak memiliki rasa malu, maka pantas imannya untuk dipertanyakan. Maka jika rasa malu itu sudah hilang, maka Islam itu akan hilang dari dalam diri seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis, bahkan disebut kalimat pertama dari kenabian yang disampaikan oleh beliau adalah illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau Anda tidak memiliki rasa malu, silahkan lakukan sesuatu. Yang pasti, setiap perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia selamat, di dunia bebas, di dunia lepas, tapi ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Pengadilan dunia bisa lepas,
tapi pengadilan akhirat pasti tidak akan bisa lepas. Itu keyakinan kita semua, dan kita maklum, bahkan hakul yakin semuanya. Masalahnya sekarang ikhwatal iman yang Allah muliakan, bagaimana mewujudkan itu dalam kehidupan nyata kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hakikat malu itu dalam Islam? Istahyu billahi haqqal hayat, itu perintah Rasulullah kepada para sahabat. Malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Haqqal istihya, haqqal hayat. Hakikat malu dalam Islam itu, kata Rasul, ada 4. Yang pertama, antahfala ra'sa wa ma wa'a, jaga kepala dengan semua yang ada di dalam kepala kita. Kepala ini di dalamnya ada otak yang menjadi pikiran. Dan pikiran itu sumber utama munculnya subhat dalam kehidupan. Maka kata kuncinya, hakikat malu yang pertama dalam Islam itu adalah menjaga hal yang sifatnya subhat dalam kehidupan ini. Subhat itu statusnya nggak jelas. Dan Nabi mengatakan, kebanyakan subhat itu jatuhnya kepada yang haram. Maka jangan bermain di wilayah subhat. Subhat itu bahasa Arabnya, istilah lainnya dalam Arab itu baina-baina. Antara maksudnya antara iya dan tidak. Gak jelas statusnya, tapi mayoritasnya itu pasti jatuh kepada haram. Antahfadar ra'sa wa ma wa'a, menjaga kepala dengan apa yang ada dalam kepala, dengan apa yang berkaitan dengan kepala. Karena kepala ini berbahaya, maka menjadi anggota sujud, menjadi anggota dalam salat. Sujud itu posisi terendah seorang hamba di hadapan Tuhannya. Jadi posisi terendah seorang hamba di hadapan Tuhannya saat bersujud. Sebab pada saat itu kepala yang dimuliakan oleh manusia sejajar dengan kaki manusia pada saat itu. Maka Rasulullah mengatakan, hakikat malu yang pertama, antahfaz ar-ra'sa wa ma wa'a, jaga kepala dengan semua yang berkaitan dengan kepala. Karena subhat itu diawali dari pemikiran. Kadang-kadang rasa malu itu hilang diawali, bukan kadang-kadang, semuanya rasa malu itu diawali dari pikiran. Salah satu bentuk pikiran yang menandakan ketiadaan rasa malu itu adalah su'uzon, atau bahasa lainnya tuhmah. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man arafallah azalat tuhmah. Konsekuensi orang yang beriman itu salah satunya hilangkan buruk sangka kepada Allah. Maka tidak ada istilah kebetulan, yang ada adalah qadarullah. Semua ini adalah takdir dan ketentuan Allah. Baik buruk, nikmat atau tidak, susah, senang, berat, ringan, sempit atau tidak kehidupan, semua itu adalah qadarullah. Itu takdir Allah, itu ketentuan Allah, itu ketetapan Allah. Tidak usah dipikirkan, cukup dijalani. Usluk bihim matikas sabila wala taqul kaifas sabil. Jalanin aja, kata Rasulullah.
jangan banyak bertanya dalam hidup ini, sehingga menjadi orang yang ngeyel. Maka dalam hadis itu salah satu bentuk yang merusak sab'ul mubiqah. Jadi ada 7 hal yang merusak dalam kehidupan ini kata Rasulullah. Salah satunya itu adalah kathratus su'al, banyak tanya. Bukan banyak tanya ingin tahu, tetapi banyak tanya karena memang ngeyel. Itulah Bani Israel yang diceritakan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah tentang sapi betina. Jadi pertanyaan itu ada pertanyaan karena memang ingin tahu. Yang kedua, ada pertanyaan bukan karena ingin tahu, sudah tahu tapi ngeyel. Inat bahasa Arabnya, keras kepala. Memang hakikatnya kepala keras. Jadi yang dimaksud keras kepala itu kalau dalam bahasa ilmu mantik, inilah yang dikategorikan tingkat kedua dari kebodohan. Jadi ada bodoh yang disebut jahilun basitun. Jahilun basit itu orang bodoh karena memang tidak tahu. Memang dia nggak tahu. Nah itu dalam Quran surat An-Nisa Allah katakan innallaha yaghfiruz dzunuba bijahalatin. Semua dosa yang dikerjakan seorang hamba karena ketidaktahuan itu Allah ampuni. Tingkatan yang kedua namanya jahilun murakkabun. Jahilun murakkabun itu adalah bukan tidak tahu, tapi pura-pura tahu, bahkan sok tahu. Itu jahil murakkab namanya. Nah, kalau dosa dilakukan atas dasar itu, itulah yang sulit untuk diampuni oleh Allah. Termasuk salah satunya bentuknya syirkun billah. Kenapa syirik itu tidak bisa diampuni Allah? Karena yang melakukan tahu Tuhan itu cuma satu, Allah. Tiada daya, tiada upaya, hanya milik Allah. La haula wa la quwata illa billah. Alimul ghaibi wasyahada. Yang tahu, yang nyata, yang gaib itu mutlak Allah. Tapi dia masih percaya yang lain. Nah itu kan berarti pura-pura enggak tahu, bahkan sok tahu. Bahkan yang jadi penyebab disebutnya Amr bin Hisam, Abu Jahal, yaitu Abu Jahal itu disebut abunya Jahal, Abu Jahal. Kalau dalam kaedah bahasa Arab kan harusnya ajahal, ismu tabdilnya. Kalau bahasa Inggrisnya superlatifnya itu kan ajahal. Tapi khusus Amr bin Hisam dibilang Abu Jahal karena memang bapaknya kebodohan. Jadi segala bentuk kebodohan di dunia ini dan numpuknya itu di dalam diri Abu Jahal. Bahkan sampai disebut Fir'aun abad ini kata Nabi. Saat Abdullah bin Mas'ud sudah membunuh Abu Jahal, Nabi mengatakan ini Fir'aun abad ini kata Rasulullah. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, antah fajra sawama wa'a, kita jaga kepala kita dan apa yang ada di dalam kepala, senantiasa berhusnuzon kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi yang tengah, bahkan yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Husnuzonnya kepada Allah, tidak kepada yang lain untuk saat ini. Berkaitan dengan apa? Bapak Ibu semua yang lebih tahu. Yang kedua, antahfazal batna wa ma waha,
menjaga perut dengan segala yang berkaitan dengan perut, atau bahasa mudahnya syahwat. Syahwat, menyangkut dengan syahwat. Yang pertama subhat, yang kedua tentang syahwat. Menjaga perut dengan apa yang masuk ke dalam perut atau yang berkaitan dengan perut. Itu hakikat malu yang kedua. Maka subhanallah ikhwatal iman yang Allah muliakan, kenapa generasi dahulu selalu dibangga-banggakan. Para ulama terdahulu selalu menjadi rujukan utama kita, karena beliau-beliaulah pribadi yang menerapkan dua hal dalam kehidupan, yaitu saimun nahar wa qaimul lail. Sedikit tidur dan sedikit makan, karena siangnya banyak dipakai berpuasa, malamnya dipakai banyak untuk bermunajat kepada Allah. Kata kuncinya, perut itu menjadi sumber dari segala bentuk syahwat dalam kehidupan. Maka kata Rasulullah, jaga perut itu. Salah satu menjaga perut itu adalah dengan banyak berpuasa. Maka asyad atau as-saum itu secara bahasa artinya adalah al-imsak. Imsak itu artinya adalah menahan. Antahfadzul batna, menjaga perut dari segala yang berkaitan dengan perut. Maka subhanallah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, makanlah di saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Maka moto kita dalam menjalani kehidupan ini, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Kita makan biar kita hidup. Jangan sampai hidup kita ini hanya sibuk cari makan. Karena ada juga orang yang sekarang sibuk mencari hidup yang baik, tapi lupa untuk mempersiapkan mati yang baik. Jadi seakan-akan dia nggak mati. Jadi yang dipersiapkan itu hanya hidup yang baik saja. Sebenarnya itu naluri manusia, itu fitrah manusia. Bahkan Rasulullah tegas mengatakan, man aradal akhirah, siapapun yang menginginkan akhirat, alaihi bitarki zinatid dunya, maka wajib baginya untuk meninggalkan zinatud dunya, bukan meninggalkan dunia. Ini subhanallah indahnya kehidupan dalam Islam. Jadi Rasulullah perintahkan bukan meninggalkan dunia, tetapi yang diperintahkan itu meninggalkan gemerlapnya dunia. Bahasa mudahnya, ambil dunia itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai di luar kebutuhan. Makanya Allah memberikan permisalan salah satu binatang yang diabadikan di dalam Al-Quran itu adalah an-namal. An-namal itu artinya semut. Ada sisi negatif dari semut yang ingin Allah berikan pelajaran kepada kita. Sisi negatif dari semut itu yaitu binatang yang sering membawa makanan yang besarnya melebihi tubuhnya. Coba untuk lihat semut, apa aja bisa diangkat, badannya kecil,
tapi yang lebih besar dari badannya bisa diangkat. Nah, ada juga manusia yang mentalnya semut kan begitu. Makan perut itu kan paling kuat satu piring itu udah penuh gitu. Tapi subhanallah makanan di sekelilingnya itu melebihi ukuran satu piring gitu. Ya itulah yang disebut dengan syahwat. Maka Nabi menyebut antahfazal batna wa ma hawa. Itu hakikat yang kedua. Yang ketiga, antazkural maut. Ingat kematian. Itu hakikat malu. Mereka yang banyak mengingat kematian berarti memiliki rasa malu. Apa hubungan kematian dengan rasa malu? Dengan banyak mengingat kematian, maka kita semakin mengerti tentang hakikat kehidupan. Orang yang tidak banyak mengingat kematian akan semakin melupakan tentang hakikat kehidupan. Ingat mati itu hakikat malu dalam Islam. Maka Rasulullah mengatakan, ingatlah hazimul maladzat, penghilang segala kenikmatan dalam hidup. Penghilang segala kenikmatan dalam hidup itu adalah al-mautu, kematian. Iza nazalatil manaya fala ardun takihu alas sama. Jika azal seseorang itu telah tiba, langit dan bumi bersatu tidak akan mampu menolongnya. Fala yastaqdimu sa'atan wala yastakhir. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur walau dalam hitungan detik. Maka al-maut, kematian, disebut Nabi sebagai hazimul maladzat, penghilang segala kenikmatan. Banyak mengingat mati bukan berarti membuat kita menjadi pesimis, bahkan apatis dalam menghadapi kehidupan, tetapi justru menjadikan kita individu yang mengerti tentang hakikat kehidupan. Dan yang keempat, hakikat malu dalam Islam itu adalah tarku zinatid dunya, meninggalkan gemerlap dunia, meninggalkan segala perhiasan dunia. Kalau bahasa mudahnya, zinatud dunya itu perhiasan. Hakikat perhiasan itu penuh dengan gemerlap. Maka gemerlap dunia bukan dunianya, bukan. Kita butuh dunia. Kita butuh dunia. Yang tidak boleh itu adalah gemerlap dunianya. Susah memahaminya. Kita mudahkan dalam istilah sederhana. Kaya itu penting, tapi jangan sampai yang penting kaya. Itu mudahnya. Kaya itu penting. Penting. Gak apa-apa antum kaya. Bagus. Bahkan dipuji oleh Nabi. Al-mu'minul qawi. Tapi jangan sampai yang penting kaya. Kalau yang penting kaya, nah itulah nanti yang melahirkan formula 3H. 3H itu adalah halal, haram, hantam. Bodoh amat mau halal, mau haram, pokoknya sikat. Jadi ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Di penghujung ini kita munajat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa menunjuki kita ke jalan yang Allah cintai dan Allah ridha. Salah satunya semoga Allah kuatkan dan tanamkan kuat dalam kehidupan kita rasa malu sampai akhir hayat. Mereka yang memiliki rasa malu dalam hidupnya, maka Allah akan malu untuk tidak mengabulkan doa dan permohonannya. Ini saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semua kita dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau masih ada waktu, ada pertanyaan, silakan. Mungkin ditutup aja Ustaz. Oh, baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, semoga kita semua dikaruniakan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, disehatkan lahir dan batin kita untuk ibadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan kita semua dalam ibadah. Allah lapangkan rezekinya kepada kita untuk modal kita dalam ibadah, dan semoga kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan istiqamah beribadah kepada Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.